Terima kasih teman-teman media, wartawan insan pers yang saya cintai dan banggakan. Yang saya hormati dan banggakan Ibu Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Bapak Toto Sugiri selaku founder dan CEO dari DCI Indonesia. Kami baru saja meluncurkan JK6, sebuah pusat data center yang menjadi bagian dari DCI Indonesia yang diharapkan bisa memperkuat hilirisasi digital di Indonesia. Kami tentu menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas perjalanan panjang DCI Indonesia hadir menjadi penyedia data center terbesar di Indonesia sejak 2013 hingga hari ini, dan kita berharap seterusnya bahkan menjadi salah satu pemain global yang juga berkelas dunia, menjadi hub untuk kawasan Asia Tenggara, mengingat data akan menjadi komoditas dan sesuatu yang sangat mendasar dalam transformasi ekonomi ke depan. Sesuai yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan kita semua, Indonesia bukan hanya mencapai kemandirian pangan, energi, air, tapi juga ekonominya bisa tumbuh pesat dan masyarakatnya semakin sejahtera. Kami sangat meyakini bahwa infrastruktur, khususnya infrastruktur digital ini bisa membawa Indonesia take off. Melihat potensi penduduk kita 280 juta orang dan penggunaan internet, termasuk juga saat ini yang menjadi tren global adalah penggunaan AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, yang pada saatnya akan menjadi kebutuhan yang sangat mendasar. Oleh karena itu, kami sekali lagi menyambut baik dan mengucapkan terima kasih dan mengajak terus berkolaborasi DCI Indonesia bersama semua stakeholders, dan kami di pemerintahan juga siap untuk memberikan support karena ini adalah menjadi kebutuhan kita semua. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Ibu Menteri, silakan. Selanjutnya tanggapan dari Ibu Mutia Hafid. Ya, saya pegang aja karena beliau tinggi sekali. Pak Menko yang kami hormati, Pak Toto, dari kami sebagai Menteri Komunikasi dan Digital tentu pertama mengapresiasi Pak Toto, teman-teman di DCI yang telah juga membantu membangun transformasi digital di tanah air. Jadi sebagaimana Pak Menko sampaikan tadi, pemerintah tidak dapat sendiri melakukan transformasi digital. Ini bentuk kolaborasi yang sangat baik, di mana kami merasa terbantu sekali bahwa DCI menyiapkan paling tidak hari ini 36 MW ya, dari kebutuhan kita yang terus-menerus meningkat. Secara global dunia tahun 2023 itu memerlukan 79 gigawatt. Kemudian 2024 naik ke 90, 2030 diduga mencapai 180 gigawatt. Jadi kita berlomba-lomba dengan dunia untuk mempersiapkan kapasitas penyimpanan data, kapasitas pengolahan data, untuk apa? Untuk pemanfaatan bagi layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Jadi jangan dilihat bahwa ini data center mesin-mesin, tapi di balik mesin-mesin ini ada peningkatan daya saing, ada kesejahteraan yang bisa dicapai kalau kita dapat memanfaatkannya dengan baik. Jadi sekali lagi apresiasi kami juga karena DCI yang hari ini kita lihat dikerjakan oleh kurang lebih 8.000 tenaga lokal dalam negeri, bahkan kontraktornya semua juga dalam negeri, dan juga dikerjakan dengan penuh ketekunan. Kami dilaporkan ada 3 juta jam kerja yang diluangkan oleh anak-anak bangsa kita dalam menyiapkan apa yang kita resmikan hari ini. Itu mungkin dari saya. Selanjutnya Pak Toto.
Saya sudah megang satu pertanyaan Pak dari rekan media, jadi saya bisa bacakan langsung. Untuk Pak Toto, selain kapasitas dan desain karya anak bangsa, fitur unik atau inovasi apa Pak yang diimplementasikan pada JK6 yang membedakannya dari pusat data lain? Dan bagaimana fitur-fitur ini memberikan nilai tambah bagi para klien kami Pak? Kalau dari sisi hal yang baru di JK6, Pak, kamera Pak. dan udah pasti karena ini harus AI ready, jadi kami sudah siap dengan sistem liquid cooling untuk menghadapi beban dari GPU yang digunakan untuk AI. Dan kedua, inovasi yang kami jalankan terus juga kami sudah menggunakan artificial intelligence untuk mengoperasikan data center ini sehingga itu meningkatkan kualitas yang menjadi alat bantu dari karyawan kami, meningkatkan kualitas dan juga produktivitas dari setiap sumber daya manusia yang ada di DCI. Dan bahkan kami sudah mampu memperkaryakan lulusan SMK menjadi site engineer kami yang menjaga data center kami itu selama 24 jam, 7 hari. Kalau kita lihat nanti per gedung data center ini untuk 24 jam selama 3 shift itu dijaga oleh 2 orang, hanya 2 orang selama 24 jam. Kenapa? Karena mereka itu di-equip dengan artificial yang ada di belakangnya, dan itu membantu untuk pekerjaan mereka supaya akurat dan juga produktivitas tinggi. Itu yang besar-besarannya. Yang juga fitur baru di tahun ini juga DCI, kami sudah menerapkan anti-drone system sehingga kami bisa menghijack drone yang akan terbang mendekati area kami untuk menghindari sabotage dari drone. Mungkin dari fitur baru itu juga.